Wak, jadi pengalaman horor pertama ini datang dari wawa aku yang bernama Mbak Tika yang berasal dari Cirebon, Wak. Jadi ceritanya Mbak Tika ini, Wak, menceritakan lah itu sebuah pengalaman dia pada saat dia beserta teman-teman ini mau liburan ke Bandung sekitar tahun 2004 lalu. Nah, waktu itu, Wak, Mbak Tika dan kawan-kawan ini memang pengen kali lah untuk outing weekend. Tapi waktu itu sempat bingung mau kemana lah nih enaknya ya. Soalnya waktu liburan mereka ini bisa dibilang mepet lah gitu, Wak, cuma hari Minggu aja. Jadi memang harus pilih lah kan tempat liburan yang memungkinkan mereka untuk bisa pulang pergi dalam sehari. Setelah mereka bercakap-cakap panjang, terus menimbang-nimbang, akhirnya mereka pun sepakatlah untuk kesekian kalinya mereka pergi ke tempat wisata Tangkuban Perahu. Sekedar informasi, letak Tangkuban Perahu ini berada di Lembang, Jawa Barat, Wak. Sekitar 4-5 jam perjalanan lah menggunakan mobil dari Cirebon. Jadi memang sangat memungkinkan untuk mereka untuk pergi dini hari menuju ke Bandung dan nanti kemudian balik lagi nih ke Cirebon sore harinya menjelang maghrib, gitulah ceritanya, bisa PP, Wak. Nah, ketika di hari H perjalanan liburan mereka, Wak, Mbak Tika dan kawan-kawannya ini sudah merencanakan untuk meeting point untuk berangkat bareng, Wak, ke Tangkuban Perahu yang pada waktu itu mereka sepakat untuk meet up atau ketemuannya itu di rumah temennya Mbak Tika dan kawan-kawannya namanya Mbak Tini dan Mas Tono, suami istri nih. Karena mereka lah yang dengan senang hati memfasilitasi liburan ini dengan menggunakan mobil Mas Tini Mas Tono. Mbak Tini Mas Tono. Dan mereka pun berencana untuk berangkat sekitar jam 12 malam dari Cirebon. Berarti pas kali pergantian dari hari Sabtu ke hari Minggu kan, Wak, ya. Dengan perkiraan mereka ini akan sampai di Bandung sekitar jam 5 subuh gitulah di hari Minggunya. Kok awal kali perginya, Nat? Ya itulah supaya Mbak Tika sama kawan-kawan ini punya waktu panjang untuk bisa mengeksplor kota Bandung, Wak. Karena kan soalnya mereka nanti harus balik lagi sorenya ke Cirebon kan, biar gak terlalu malam lah gitu. Jadi mereka punya waktu yang cukup lah untuk istirahat lagi sebelum nanti besoknya di hari Senin mulai kerja. Sampailah akhirnya jam 12 malam, Wak, ya, dan mereka pun mulailah bertolak ke arah Bandung. Waktu itu, Wak, mereka pergi ke Bandung gak lewat tol. Karena kata Mbak Tika, tol Cipali waktu itu memang lagi masa pembangunan, jadinya belum bisa digunakan untuk publik, Wak. Dan berangkatlah nih ya, mereka zoom. Pada saat mereka ini berangkat ke Bandung, Wak, posisi duduk mereka di mobil itu Mas Tono sama Mbak Tini di depan, Mas Tono yang nyetir. Nah, 3 orang di kursi deret 2 termasuk Mbak Tika, yang posisi Mbak Tika ini pas di belakang Mas Tono. Terus sisanya 3 orang lagi duduklah di belakang di kursi nomor 3. Dan FYI juga Mbak Tika ini memang suka duduk di tempat duduk yang di tengah itu, Wak, nggak paling belakang, soalnya dia agak suka mabuk darat lah gitu, suka mual-mual kalau duduk belakang. Nah, jadi udah terbayang ya posisi duduk mereka itu kayak gimana. Tapi gila nih belibur, seru-seruan nih pikiran mereka mungkin ya kan. Ya kayak biasanya lah kita pergi sama kawan-kawan kita di jalan, awal-awal perjalanan ialah heboh, bercakap-cakap, ngobrol gitu kan. Sama juga kayak Mbak Tika ini, mereka ngobrol, semangat lah pokoknya, ketawa lah gitu. Tapi gak usah nunggu lama, sejam kemudian kawan-kawan yang lain udah mulai tepar satu-satu tidur. Mungkin karena memang capek lah kan, mereka nggak sempat buat istirahat dulu waktu balik kerja itu. Ya malamnya jadi ngantuk lah di perjalanan. Pokoknya waktu itu semua pada tidur kecuali Mas Tono pastinya, terus Mbak Tini istrinya sama Mbak Tika nih. Bertiga ini nggak tidur. Nah, pada saat itu, Wak, Mbak Tika ini udah ngerasa sesuatu yang aneh sedikit. Karena memang biasanya pasti dia duluan lah yang tidur di menit-menit pertama, nggak usah nunggu berjam-jam. Tapi entah kenapa tiba-tiba nih, Mbak Tika pula yang paling jago melek, Wak, dibanding yang lain. Nah, di saat lagi ngerasa aneh gitu kayak, ih kok aku belum tidur-tidur ya, kok aku udah pada tidur semua. Tiba-tiba Mbak Tika ini kebersit sesuatu, Wak, dalam pikirannya. Dia bilang, ah ya udahlah, sekalian aja, aku kan mau lihat Jalan Cadas Pangeran, kata dia. Kalau malam-malam kayak gimana ya bentuknya? Dan memang, Wak, sepengakuannya Mbak Tika, dia ini belum pernah gitu lewat Jalan Cadas Pangeran dalam keadaan terjaga atau terbangun. Pasti tidur kalau lewat situ. Jadinya perkara dia tahu dia belum ngantuk sama sekali nih, dia pengen, ah udahlah, aku mau nengok lah Cadas Pangeran kayak gimana. Dan FYI juga buat Wak yang belum terlalu familiar dengan nama Cadas Pangeran, jadi Cadas Pangeran itu, Wak, kayak nama suatu jalan yang menghubungkan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Jadi di saat itu kalau mau ke Bandung dari Cirebon pasti lewat Cadas Pangeran ini, ha. Nah, sesampainya di Sumedang, Wak, Mbak Tini sama Mas Tono, ya biasalah suami istri sering ngobrol di jalan kan. Ngobrol lah itu berdua. Gak ngeh kalau Mbak Tikanya belum tidur. Tapi pada saat itu Mbak Tika udah kayak alala tengantuk gitu, udah agak seliwir-seliwir matanya, Wak. Tapi nih, Wak, ya setiap kali Mbak Tika udah mau terlelap, tekad kuatnya untuk melihat Cadas Pangeran ini datang lagi. Jadi gak jadi dia tidur. Kayak digantungkan gitulah sama kesadaran dia. Sampailah setelah beberapa saat ya, masuklah mereka, Wak, ke jalur Cadas Pangeran. Nah, Mbak Tini sama Mas Tono yang awalnya tadi lagi ngobrol-ngobrol asik tuh tiba-tiba senyap. Nah, karena kesenyapan mereka berdua ini yang buat Mbak Tika jadi melek total. Kantuknya hilangnya tiba-tiba. Karena pada saat itu Mbak Tika mikir, kalau Mbak Tini sama Mas Tono senyap kayak gini,
Pasti mereka lagi konsentrasi lihat jalan ini, dan mungkin mereka lagi baca-baca doa. Loh kenapa Nat? Soalnya mungkin ada sebagian kalian yang sudah tahu, katanya Cadas Pangeran ini memang terkenal yaitu dengan jalurnya yang lumayan berbahaya dan horor. Katanya juga jalur itu udah lumayan banyak lah Wak memakan korban. Belum lagi sejarah dari dibalik pembangunan Cadas itu, yang kala itu masih di masa penjajahan Belanda Wak. Jadi waktu masa-masa kerja Rodi lah itu dibangun. Ditambah lagi beberapa cerita-cerita pengalaman horor pengendara lain yang waktu ngelewatin jalur itu. Ya jadi wajar lah kan ketika melewati jalan Cadas Pangeran ya kudu berdoa. Ya memang setiap dalam perjalanan kita pasti harus berdoa Wak. Tapi lewat Cadas Pangeran ini agak sedikit ekstra gitu doanya. Nah ada kan masuklah itu ke jalur Cadas Pangeran ini. Mbak Tika nengok orang itu diam senyap macam konsentrasi berdua, ya ikut konsentrasi juga ngeliat jalanan Wak. Mulailah itu Mbak Tika ngeliat ada tanjakan, jalanan yang begitu terjal, kirinya tebing, kanannya gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi menurut sepengetahuan Mbak Tika, sisi kanan yang gelap itu katanya jurang. Dan di malam itu Wak, kondisi lalu lintas di jalan Cadas Pangeran lumayan ramai. Di depan mobil mereka ada mobil lain, sama beberapa mobil lain juga di belakang pun ada. Meski memang jaraknya nggak dekat-dekat kali, memang agak jauh, tapi masih ada lah lampu mobil depan belakang kelihatan. Setidaknya mereka bukan satu-satunya mobil yang melewati jalur itu kan. Udah lah, lanjut nih jalan, walaupun saling berdiam bertiga ini kan. Nah pada saat itu Mbak Tika memperhatikanlah jalanan ke kanan gitu. Waktu dia lagi memperlihatkan jalan di sebelah kanannya, tiba-tiba Mbak Tini, istri Mas Tono yang di depan itu, ngeliatlah ke belakang. Kaget dia, loh Tika kok belum tidur? Udah tidur aja, kok mau lihat apa Cadas Pangeran? Gak ada yang bisa dilihat malam-malam gini, kata si Mbak Tini Wak. Mungkin juga pada saat itu Mbak Tini tuh minta si Tika ini supaya tidur karena takut Mbak Tika ini bisa jadi mual, gara-gara kan memang jalurnya si Cadas Pangeran itu lumayan naik turun kan. Nah Mbak Tika bilang, udah Mbak gak apa-apa, nanggung kalian ya. Aku udah penasaran kali memang sama Cadas Pangeran ini, pengen lihat bentar ya Mbak, gak apa-apa, bentar lagi aku tidurnya abis lewat ini katanya. Udah lah itu kan. Setelah beberapa saat berbicara dengan Mbak Tini, Mbak Tika baliklah itu mulai merilekskan badannya ini, dipopongnya lah kepala ke jendela lah gitu, sambil dia tengok jalan sebelah kanannya. Dan di saat ini Wak, Mbak Tika mulai menyadari kalau mobil di depan mereka itu udah gak nampak. Mobil di belakang juga udah nggak ada lagi. Dia merasa kalau mobil mereka lah satu-satunya mobil yang sedang melewati Cadas Pangeran pada saat itu. Tapi dia pikir, oh ya udahlah nggak apa-apa, kan di depan masih ada mobil, di belakang masih ada mobil, mungkin mereka melambatkan kecepatan, toh nanti juga ketemu, kita nggak cuma sendirian di sini gitu ya. Terus ketika Mbak Tika melanjutkan nengok-nengok, entah apa yang ditengok gelap-gelap gopo di sebelah kanan dia itu, tiba-tiba ada Wak pengendara motor nih dengan rambut sebahu berkibar-kibar gitu kan ya, santai itu menyalip mobil mereka. Nah waktu itu Mbak Tika heran kan, siapa pengendara motor itu? Sempat ngebatin Mbak Tika, mak preman kali mbak-mbak tadi ya. Udah cewek sendirian pula lewat sini pagi-pagi buta nggak pakai helm katanya. Terus beberapa detik kemudian apa yang terjadi? Jantung Mbak Tika langsung berdegup kencang, matanya terbelalak ketika dia menyadari si cewek tadi ternyata tidak pakai motor. Karena Mbak Tika nggak bisa ngelihat roda motornya ataupun badan motor tuh yang dikendarai sama si cewek itu. Kenapa? Ya dia lihat cuma ada badan dari kepala sampai ke bawah, sampai ke pinggang, ke pinggang, nggak sampai kaki Wak, setengah badan yang lagi terbang rendah di atas aspal tuh yang berjarak tipis sekali sama mobil mereka. Tipis gitu. Gara-gara itu juga Mbak Tika langsung dipejaminnya matanya, dia takut, dia nggak berani juga ngomong sama Mbak Tini, Mbak Tono, Mas Tono, dengan alasan dia takut nanti bikin mereka berdua panik ya kan, jadi bisa merusak kesenangan liburan mereka juga. Langsung dipejamin baca-baca doa aja itu Mbak Tika Wak. Sampailah akhirnya Mbak Tika tertidur. Singkat cerita sampailah mereka tuh Wak, rombongan Mbak Tika ini ke Bandung. Nah pada saat itu badan Mbak Tika ini udah kayak nggak enak juga Wak, tapi tetap positif tinggi lah, nggak aku mau liburan di sini, jangan ngacauin kata dia. Pada saat itu juga dipikirnya mungkin aku kurang tidur, mungkin tadi malam juga aku lagi halu ngeliat itu. Udah lah tuh sampai akhirnya di sepanjang rekreasi mereka Mbak Tika ini nggak pernah ngebahas tentang apa yang dia lihat tadi malam atau kejadian tadi malam itu. Tapi memang pasti nggak bisa dipungkiri bayang-bayang si cewek pengendara setengah badan itu ya selalu muncul lah di pikiran dia pasti kan. Dan di pikiran Mbak Tika dia tuh kayak pengen, aduh ayolah cepat liburannya selesai, aku pengen balik ke rumah, pengen balik ke Cirebon kata. Sampai akhirnya setelah mereka jalan-jalan, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, ayo balik. Dan direncanakan kan memang baliknya sore biar besok biar sempat istirahat, besoknya kita lanjut kerja lagi. Nah Mbak Tika yang sudah berpikir perjalanan pulang ini akan melewati Cadas Pangeran lagi, langsung dia berebut kursi paling belakang, nggak mau lagi aku di tengah-tengah. Nah teman-teman Mbak Tika yang lain pada saat itu ngerasa aneh sama kelakuan dia. Kenapa? Kan nggak pernah-pernahnya
apanya kau mau duduk di belakang? Kenapa kau nggak mau di tengah? Nanti belakang kau mabuk. Udah nggak apa-apa, nggak mabuk kok, aku nanti minum obat aja biar aku tuh tidur, kata dia. Akhirnya teman-temannya nurutin lah kan permintaan Mbak Tika, udah sana kok di belakang. Jangan mabuk kok ya, jangan muntah-muntah kok di jalanan, repot kita nanti, tidur aja kok, katanya. Udah lah tuh, akhirnya mobil mereka bergerak lagi lah balik menuju Cirebon. Dan di perjalanan pulang ini Wak, semua tertidur kecuali Mas Tono